Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Bapak akan melanjutkan kembali materi kita kemarin. Materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan terkait dengan aturan perkalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan faktorial. Ini untuk materi kita hari ini ya. Berbicara tentang faktorial, ini adalah sebuah operasi dan bagaimana mendefinisikannya. Untuk mendefinisikannya biar lebih mudah kalian pahami, Bapak awali dengan sebuah contoh. Faktorial itu sendiri simbolnya itu adalah tanda seru ya, seperti tanda seru. Ini untuk simbol faktorial. Dan bagaimana mendefinisikannya? Ketika kita punya 3 faktorial, maka ini akan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini arti dari 3 faktorial. Kemudian ketika kita punya 5 faktorial, maka ini akan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitupun ketika kita punya 8 faktorial, maka ini akan sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu arti dari 8 faktorial. Coba sekarang kita campurkan dengan operasi. Misalkan Bapak gabungkan dengan operasi pembagian. Misal kita punya 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya kita jabarkan yang di atas. Berarti yang di atas di sini maksudnya adalah pembilang. Nah, jabarkannya itu sampai sama dengan penyebutnya. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Karena kita tahu 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kita bisa cut di 7 faktorial. Kenapa di-cut di 7 faktorial? Karena di penyebutnya itu sendiri adalah 7 faktorial. Sehingga nanti bisa dilakukan operasi pembagian. Nanti 7 faktorial dibagi 7 faktorial hasilnya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 kali 9 kali 8. Ya, ini untuk operasi pembagian. Sekarang misalkan sama Bapak dicampur kayak gini nih. Misalkan 10 faktorial dibagi, misalkan kayak gitu. Misalkan di sini 10 kurangi 3 faktorial, misalkan kayak gitu. Dikali lagi 3 faktorial misalkan. Jadi sekarang penyebutnya itu 10 faktorial untuk membilang, tapi untuk penyebutnya dibagi 10 kurangi 3 dalam kurung difaktorialkan dikali 3 faktorial. Bagaimana caranya? Caranya kita sederhanakan dulu yang ada di penyebutnya. Berarti ini tetap sama 10 faktorial. Berarti yang ini yang dalam kurung kita kurangkan, berarti jadi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian nanti yang pembilangnya yang di atas kita sederhanakan seperti yang sebelumnya yang ini. Itu ya. Sederhanakannya itu dipilih dengan penyebut yang terbesar. Ternyata 7 faktorial dengan 3 faktorial sudah jelas lebih besar 7 faktorial. Berarti nanti kita sederhanakan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 7 faktorial ini bisa kita sederhanakan. Berarti ini 1 gitu ya. Berarti nanti ke sini kita sederhanakan kembali menjadi 10
kali 9 kali 8 gitu ya, dibagi 3 faktorial. Nah, untuk 3 faktorial ini kita sederhanakan kembali. Berarti nanti kita terus ke bawah, berarti menjadi 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 faktorial kita jabarkan, berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau kali 1 kita abaikan saja lah ya. Karena kalau dikalikan 1 ya tetap kan gitu ya bilangannya. Nah, ketika kita sudah menemukan seperti ini, bisa kita sederhanakan. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4 gitu kan ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. Sehingga jawaban terakhir adalah 10 kali 3 kali 4. Berarti ini jadi 120. Nah, ini adalah cara menggunakan operasi faktorial gitu ya. Silahkan kalian pahami. Karena sesungguhnya berbicara tentang faktorial ini akan dipakai dalam konsep selanjutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Oke, selesai di faktorial, kita akan masuk ke permutasi. Saya akan jelaskan dulu secara umum untuk membedakan apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Berbicara tentang permutasi, kita mulai dari definisinya dulu. Permutasi itu adalah aturan pencacahan artinya mencacah ya, dari suatu kejadian, mencacah suatu kejadian yang memperhatikan urutan. Ya. Artinya perhatikan urutan, contoh sederhananya nih, ketika kita punya A, B, C, di mana A itu posisi pertama, B itu posisi kedua, C itu posisi ketiga gitu ya, maka ini tidak akan sama dengan B, A, C. Karena tadi memperhatikan urutan. Karena kalau B, A, C berarti posisi pertamanya B, posisi keduanya A, posisi ketiganya C. Jadi untuk lebih jelasnya sebetulnya bisa kita aplikasikan dalam sebuah soal cerita. Misalkan soal ceritanya itu, ini soal cerita. Ya. Misal dari 15 orang siswa akan dipilih misalkan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Biasanya perintahnya itu tentukan berapa banyak susunan siswa yang menempati posisi tersebut. Ya. Nah, dalam kasus ini ketika kalian menemukan soal cerita seperti ini, maka untuk menyelesaikannya dengan menggunakan permutasi. Kenapa? Karena di sini ada posisi ketua, posisi sekretaris, dan posisi bendahara. Sehingga ketika, ini belum saya jawab ya, tapi kita berupaya memahami dulu ketika menemukan soal seperti ini, maka ini bisa diselesaikan dengan permutasi.
Nanti untuk menjawabnya pada langkah-langkah selanjutnya. Nah, sehingga kalau kita punya A, B, C, ini artinya adalah A-nya sebagai ketua, berarti posisi pertama, B-nya itu sebagai sekretaris, posisi kedua, dan C-nya itu adalah sebagai bendahara, posisi ketiga. Ini tidak akan sama dengan kalau kita punya misalkan B, C, A. Kalau BCA berarti ini artinya apa? B-nya itu sebagai ketua, posisi pertama, C-nya itu sebagai sekretaris, posisi kedua, dan A-nya itu sebagai bendahara, posisi ketiga. Sehingga ketika kita menemukan sebuah cerita yang dimana di dalamnya itu memperhatikan urutan atau posisi, maka cara menyelesaikan soal tersebut dengan konsep permutasi. Itu yang harus kalian pahami gitu ya. Oke. Nah, kemudian istilah yang kedua yaitu kombinasi. Kombinasi itu adalah aturan pencacahan dari suatu kejadian ya yang tidak memperhatikan urutan. Ya. Sehingga kalau kita punya A, B, C, ini sama saja maknanya dengan BCA. Karena tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau kita punya ABC ya sama saja dengan BCA gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk soal ceritanya? Ya. Misal dari 15 orang siswa ya putra gitu ya akan dipilih 2 orang sebagai delegasi acara debat misalkan ya. Jadi dari 15 orang siswa putra misalkan akan dipilih 2 orang sebagai delegasi acara debat. Perintahnya berarti tentukan banyaknya susunan ya siswa yang mengikuti atau jangan mengikuti, yang terpilih lah ya. Untuk menjadi delegasi. Ya. Jadi kita ingin menentukan banyaknya susunan siswa yang terpilih untuk menjadi delegasi. Nah, kita tidak akan menyelesaikan dulu ketika bertemu dengan soal seperti ini, tapi kita sekarang memahami dulu kalau menemukan soal seperti ini, oh ini bisa diselesaikan dengan kombinasi ya. Di mana sisi kombinasinya gitu ya? Di mana sisi kombinasinya? Kita lihat di sini. Di sini dari 15 orang gitu ya akan dipilih 2 orang. Nah, dipilih 2 orang ini tidak memperhatikan posisi. Ya. Jadi dipilihnya 2 orang ini tidak memperhatikan posisi. Kenapa? Ketika misalkan yang dipilihnya itu si A dan si B gitu ya. Maka bisa saja kita bilang itu sama saja dengan si B dan si A gitu. Yang terpilih untuk mengikuti acara debat. Iya kan? Misalkan enggak si A dan si B yang kepilih, misalkan si D dan si E. Ya sama saja dengan si E dan si D gitu loh.
Jadi tetap dari dua orang itu di dalamnya itu memang si A dan si B, atau si D dan si E gitu ya. Mau kita balikan misalkan A B kemudian dengan B A, ya sama saja maknanya. Toh itu tetap dua orang yang mewakili untuk kegiatan acara debat. Jadi membedakan antara permutasi dengan kombinasi yaitu dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan kasus tersebut, memperhatikan urutan atau tidak. Ketika memperhatikan urutan, diselesaikan dengan permutasi. Tapi ketika dalam sebuah kasus atau soal ternyata tidak memperhatikan urutan, berarti diselesaikan dengan kombinasi. Ya. Oke. Ini materi kita hari ini. Nah, tugas kalian nanti adalah coba kalian cari gitu ya. Berapa? 5 soal. 5 soal untuk tipe permutasi gitu ya. Dan 5 soal untuk tipe kombinasi. Silakan kalian cari. Soalnya dulu saja. Bagaimana cara menjawabnya bukan minggu depan, besok gitu ya. Kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan permutasi ataupun kombinasi. Jadi untuk hari ini silahkan kalian cari dulu berbagai ragam soal gitu ya. 5 soal untuk permutasi dan 5 soal untuk kombinasi. Sehingga ketika kalian sudah bisa membedakan ini permutasi, ini dengan kombinasi, harapannya adalah ketika nanti bertemu dengan soal-soal yang serupa misalkan kalian langsung bisa menentukan ini diselesaikan dengan permutasi, ini diselesaikan dengan kombinasi. Jadi silahkan untuk tugas hari ini kalian membuat 5 soal untuk tipe permutasi dan 5 soal untuk tipe kombinasi. Silahkan kalian cari dari sumber manapun, mau dari buku perpus, mau dari internet gitu ya. Harapannya dalam satu kelas jangan menggunakan contoh soal yang sama. Nanti akan Bapak cek kalian menggunakan soal yang sama antara satu siswa dengan siswa yang lain atau tidak. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami terkait dengan penjelasan materi kita hari ini. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.